Baik, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan materi tentang algoritma greedy. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Azara Egam dengan NIM akhir 13. Saya Jana Orang dengan NIM akhir 04. Saya Kevin Momongan dengan NIM akhir 05. Saya Austin Christopher dengan NIM akhir 18. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy yaitu algoritma di mana memiliki metode dengan mencari jalan terpendek untuk waktu optimum. Algoritma greedy ini memilih solusi terbaik yang tersedia pada setiap tahapnya. Karena untuk pemecahan suatu masalah algoritma greedy ini dilakukan langkah demi langkah atau satu persatu. Dengan begitu harapan kumpulan terbaik lokal bisa menjadi solusi terbaik untuk seluruh masalah. Baiklah, sekarang kita masuk dalam sejarah algoritma greedy. Jadi algoritma ini muncul dari berlandaskan buku Shatapatha Brahmana, di mana buku ini menceritakan ritual dari agama Hindu yang bisa dibilang memiliki konsep yang sama dengan cara jalannya algoritma greedy ini. Nah, algoritma greedy ini muncul pada abad ke-20 yang dipelopori oleh Edgar Dijkstra. Nah, ini adalah salah satu pelopor juga untuk algoritma Dijkstra. Nah, untuk pengaplikasian algoritma greedy, pertama pencocokan, di mana ini maksudnya terdapat dua set elemen atau dua elemen yang dimana nilainya di dalam akan kita cocokkan untuk memiliki tipenya atau keterkaitan di antara dua set elemen ini. Kedua, rute. Di mana rute ini bisa orang tahu contoh konsepnya itu seperti graf, rute terbaik untuk mencapai titik tertentu. Ketiga, penutup. Ini merupakan pengaplikasian yang menerapkan adanya nilai akhir dan nilai maksimal dan nilai minimumnya. Dan keempat, perkiraan, di mana kita memperkirakan langkah terbaik untuk mencapai titik tujuan kita. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk mirip dengan rute tadi, di mana kita mencapai suatu titik tertentu dengan langkah yang paling efisien. Nah, untuk alur waktu dan timeline algoritma greedy, alur waktu pertama pada tahun 1971, Edward Lawler memperkenalkan algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah set cover. Nah, set cover ini meliputi atau memiliki korelasi dengan pengaplikasian metode pencocokan dan penutup, karena memiliki himpunan di dalamnya. Selanjutnya, pada tahun 1979, Donald Knuth menganalisis algoritma greedy untuk Huffman coding atau untuk pengkompresian data dalam suatu data, di mana apabila nilai biner memiliki angka yang berulang-ulang atau dengan angka yang sangat tinggi pengulangannya, maka akan dikompresikan data tersebut agar lebih efisien lagi. Selanjutnya, pada tahun 1983, Chandra Ramakrishnan dan Raghu Raman mengembangkan algoritma greedy untuk minimum spanning tree yang bersaing dengan algoritma Pritt dan Prusa. Nah, minimum spanning tree ini digunakan untuk memiliki algoritma untuk menghasilkan algoritma dengan ibarat tipe yang satset-satset, jadi nggak ada ruangan loop apapun. Nah, sehingga pada tahun 1990-an, algoritma greedy menjadi populer dalam machine learning, atau bisa dibilang mulai diterapkannya algoritma greedy ini dalam sistem codingan. Kemudian kita masuk pada cara kerja algoritma greedy. Yang pertama, inisialisasi, yaitu memulai dari simpul awal dan menginisialisasikan jalur terpendek ke semua simpul lain dengan nilai tak terbatas dan simpul awal dengan nilai 0. Yang kedua adalah pemilihan simpul, yaitu memilih simpul dengan jalur terpendek yang belum terpilih awalnya. Simpul awal akan dipilih. Yang ketiga adalah perbarui jalur terpendek. Untuk setiap simpul yang bersebelahan atau bertetangga yang terhubung dengan simpul terpilih, periksa apakah jalur baru melalui simpul terpilih lebih pendek dari jalur sebelumnya. Jika ya, perbarui nilai terpendek untuk simpul tersebut. Kemudian yang keempat, tandai simpul yang terpilih, yaitu menandai simpul yang sudah dipilih sehingga tidak akan dipilih kembali. Kemudian ulangi langkah kedua dan keempat, yaitu memilih simpul dan memperbarui jarak terpendek. Yang terakhir adalah hasil akhir, yaitu mencatat setiap hasil atau penjumlahan yang sudah dijumlahkan untuk mencapai jarak dengan titik terpendek. Sekarang kita masuk pada algoritma greedy versus not greedy. Jadi sebuah algoritma bersifat greedy atau serakah ketika jalur yang dipilih dianggap sebagai pilihan terbaik berdasarkan kriteria tertentu tanpa mempertimbangkan konsekuensi di nanti. Namun, algoritma ini biasanya mengevaluasi kan sebelum membuat keputusan akhir. Ketepatan solusi tergantung pada masalah dan kriteria yang digunakan. Dan contoh algoritma greedy akan dijelaskan di next slide.
Nah, di sini bisa kita lihat semua bagaimana greedy approach dan perbedaannya dengan non-greedy approach. Jadi, dengan greedy approach dia memilih nilai dengan memilih titik dengan nilai yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Bisa saja dia memilih sampai destinasi terakhirnya mencapai nilai 20. Ya, jadi di sini ada sebuah kasus algoritma untuk mencari shortest path. Jadi di sini kita ingin mencari jalur tercepat ke titik evakuasi saat bencana alam dari node S ke node T dengan menggunakan algoritma greedy. Jadi yang kita sudah ketahui, algoritma greedy itu dia ingin mencari jalan atau rute yang terbaik, dan untuk di algoritma ini dari node S ke node T kita akan mulai dari node S ke A itu dengan ada bobot 9, dan node S ke B itu dia berbobot 8. Nah, karena node S ke B itu lebih sedikit bobotnya, jadi kita akan ambil jalan rute situ. Dan kita akan lanjut dari node B ke D itu 4, dan node B ke C itu 3, dan kita akan menggunakan langkah tadi. Kita akan ambil yang bobot paling kecil yaitu B ke C yaitu 3, dan dari C ke T itu langsung saja. Kesimpulan dari algoritma greedy ini yang kami ambil, algoritma greedy ini merupakan pendekatan yang kuat dan efisien dalam menyelesaikan berbagai masalah optimasi, termasuk masalah shortest path, dan dengan memilih langkah terbaik pada setiap tahapan algoritma greedy dapat memberikan solusi yang cepat dan seringkali cukup baik. Namun perlu diingat bahwa mereka tidak menjamin solusi optimal dan kadang-kadang memerlukan penyesuaian tambahan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sifat masalah dan penggunaan algoritma greedy dengan bijak sangat penting untuk mencapai solusi yang memuaskan. Algoritma greedy telah menempuh perjalanan yang panjang dan penuh dengan penemuan, menjadikan salah satu alat optimasi yang penting dalam ilmu komputer. Kesederhanaan, efisiensi, dan keefektifannya menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, algoritma greedy terus berkembang dan menunjukkan potensinya untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.